Kembali di Selamat Pagi Indonesia masih bersama Bung Jerry dan Prof. Ikrar. Saya ingin ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, apakah Anda sepakat tadi ya dengan pernyataan Bung Jerry ini terkait dengan apakah janji manis atau sosialisasi atau apapun lah itu namanya, ini bisa mempengaruhi preferensi warga untuk memilih pihak yang dekat dengan penguasa, Prof. Ikrar? Ya, kalau saya lihat ya, biar bagaimanapun pada saat ekonomi sedang sulit ya, dan kemudian harga barang-barang sangat mahal ya, itu tentunya rakyat memang butuh uang. Dan karena itu kalau kemudian ada sosialisasi yang negatif, maksud saya, kenapa saya katakan sosialisasi yang negatif? Karena kan itu kan sebetulnya juga ajakan untuk memilih, dan Anda tahu ajakan untuk memilih itu bukan bukan apa namanya ajakan biasa, bukan sosialisasi biasa, tapi sebetulnya itu adalah kampanye pemilu ya. Dan itu kan kenapa saya katakan kan kampanye pemilu yang negatif, karena dia bilang kalau Anda nggak milih kami, bansos Anda pasti hilang, gitu kan? Karena pasti paslon yang nomor satu ataupun yang nomor dua itu tidak akan melanjutkan bansos tersebut ya. Jadi itulah yang kemudian di apa istilahnya itu disosialisasikan kepada masyarakat, dan itu masuk dalam kategori kampanye ya, bukan bukan cuma sekedar sosialisasi mengenai bansos. Dan Anda juga tahu sebetulnya masyarakat itu juga kalau Anda perhatikan mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu adalah yang pertama bagaimana harga barang-barang itu jangan terlalu mahal. Yang kedua, bagaimana mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, barulah kemudian bagaimana kemiskinan itu bisa diturunkan ya. Jadi itulah yang harus dijalankan oleh pemerintah, dan kemudian jangan terus mengharu-birukan rakyat itu dengan pikiran-pikiran mengenai bantuan sosial dari pemerintah itu saja ya, tapi bagaimana juga mereka itu bisa mengembangkan diri, berusaha ya, dan kemudian ya minimal bisa bisa mendapatkan income lah, satu bulan minimal 5 juta misalnya kan, supaya mereka masih bisa bertahan hidup ya. Dan Anda lihat sekarang ya, Anda itu listrik juga sekarang mereka juga nggak mampu membayarnya untuk yang 900 watt ya. Kemudian itu juga berarti bukan cuma pengurangan listrik, tapi juga pengurangan pengeluaran untuk makanan, dan itu akan juga berpengaruh kepada nilai gizi yang dimakan oleh anak-anak dan anak-anak muda, dan juga anak-anak generasi yang masih membutuhkan protein yang sangat tinggi gitu kan. Dan makanya kemudian Anda tahu kan bahwa nanti katanya kalau nanti paslon nomor 2 itu menang, itu masyarakat Indonesia itu akan diberikan bantuan makanan kan. Dan Anda tahu bantuan makanan kalau 1 triliun itu satu hari, itu 1 tahun 365 triliun, itu nilainya hampir sama dengan pembangunan awal yang digunakan pemerintah untuk membangun ibu kota IKN gitu kan. Jadi Oke, itu besar sekali. oke. Mengapa kemudian rakyat tidak disosialisasikan mengenai bagaimana mengurangi stunting dengan misalnya makan Oke. makanan yang bergizi seperti ikan, telur, yang paling murah lah ya, ikan dan telur itu kan termasuk murah, atau ayam dan Iya, sebagainya. Jadi begini loh, oke. makanya kenapa saya katakan janganlah menjadikan rakyat pemilih itu menjadi pelengkap penderita, atau paling tidak pelengkap penyerta di dalam pemilihan umum ini, tapi rakyat itu harus benar-benar menjadi pemilik kedaulatan rakyat. Mereka lah yang akan menentukan apakah benar kalau kemudian dia memilih paslon nomor 2 itu Indonesia akan lebih baik atau Oke. bahkan lebih terpuruk gitu kan. Jadi Jadi mereka yang jadi akan menurut saya menentukan biarlah nanti ya, mereka meskipun sudah kemudian diberikan berpikir mengenai hal itu. janji atau sosialisasi ataupun apa istilahnya. Nah, Prof. Ikrar dan Bung Jerry, ini pernyataan dari PAN bahwa soal bansos ini dan juga BLT ini akan ditingkatkan jumlahnya dan akan diperluas basis penerimanya. Itu sosialisasi nanti yang akan diberikan kepada pemilih. Nah, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.